Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Fresh Tika Ginting. Alhamdulillah bisa ngevlog lagi setelah hampir sebulan gak ngevlog. Dan udah lama banget sebenarnya pengen ngevlog, cuman ya gitu, belum punya waktu karena sebulan ini aku memang lagi sibuk, lagi stres buat persiapan ujian. Karena di vlog sebelumnya kan aku juga pernah cerita kalau di bulan 2 ini aku bakalan mengikuti ujian Jun Kanggosi dan ikut ujian Kanggosi Kokasikeng. Nah, makanya jadi nggak ada waktu buat ngevlog karena aku juga nggak mau buat pikiran aku bercabang-cabang. Sebelum ujian itu pengen fokus buat belajar aja lah dulu gitu ya, gitu deh. Nah, di kesempatan kali ini aku pengen berbagi pengalaman aku mengikuti ujian Jun Kanggosi di Yamaguchi kemarin. Nah, pengalaman kali ini tidak jauh beda dengan pengalaman aku sebelumnya, nggak kalah serem gitu. Teman-teman yang udah nonton video aku sebelumnya pasti tahu cerita tentang aku yang semalaman di bus yang nggak ada penumpangnya. Nah, dan ini juga nggak jauh beda, cuman bedanya bukan perjalanan dari Osaka ke yang ini bukan perjalanan dari Osaka ke Yamaguchi. Karena perjalanan ke Osaka ke Yamaguchi nggak ada masalah. Aku naik Shinkansen, jadi 2 jam nyampe. Setelah nyampe sini Yamaguchi, aku dijemput sama teman aku dan aku nginep di tempat teman aku. Itu enaknya kalau kita punya temen yang menyebar di seluruh Jepang ini. Jadi kemana-mana bisa nginep di tempat temen gitu, nggak perlu nginep di hotel. Dan alhamdulillah ya, kayak itulah enaknya gitu. Nah, masalahnya itu kemarin dari temen aku ini menuju ke lokasi ujian, karena ternyata lokasi ujiannya itu berada di tempat yang sangat terpencil dan jauh dari stasiun kereta. Dari stasiun kereta itu kita harus jalan sepanjang 2 km, dan perjalanan 2 km ini kita harus melewati tempat-tempat yang sangat nggak ada penduduk, nggak ada manusianya gitu. Kayak melewati perkampungan gitu, melewati kampung baru ketemu lagi kampung gitu, melewati satu rumah, habis itu setelah 100 meter kemudian baru ketemu rumah, kayak gitu-gitu, dan nggak ada manusianya. Dan kemarin itu aku kan pergi sendiri, cuman bermodalkan Google Map, dan kemarin itu sempat Google Map-nya itu udah nggak jalan, kayak udah bingung gitu, nggak udah error gitu, udah nggak tahu gitu, udah nggak ngerti si Google Map-nya. Jadi orang yang mau ditanya juga nggak ada gitu. Jadi simak terus ya teman-teman, karena di video ini teman-teman juga bisa menyaksikan para peserta ujian yang ikut Jun Kanggosi ini, karena bakalan kesut sedikit. Dan para pesertanya itu orang-orang Jepang, cewek-cewek Jepang yang masih ABG gitu. Simak terus ya, oke? Sekarang kita sudah berada di Shinkansen menuju ke Shin Yamaguchi Station. Oke, sekarang kita sudah berada di Yamaguchi. Ini perjalanan dari stasiun kereta api menuju ke lokasi ujian. Nama tempat ujiannya itu Seminapaku. Nah, dan di sini tuh benar-benar nggak ada orang, nggak ada manusia. Jadi aku susah banget buat ketemu manusia gitu. Dan aku perginya ya ini masih menggunakan Google Map, dan sekarang Google Map-nya masih jalan. Makin kesini Google Map-nya mulai bingung, dan aku juga mulai bingung karena nggak ada orang yang mau ditanya juga. Dan kalau melanjutkan perjalanan juga takut salah, dan kalau salah bisa berbahaya, bisa telat sampai di lokasi ujian gitu. Akhirnya aku putar balik dan memilih untuk nyari orang dulu, memastikan ini arahnya benar nggak gitu.
Nah, di sekitar sini itu ada klinik dokter gigi dan aku berencana mau pergi ke klinik itu, mau nanya orang yang bisa ditanya di sana. Dan kebetulan di parkiran itu ada seorang kakek-kakek yang baru nyampe dan baru keluar dari mobilnya. Aku buru-buru lari dan nyamperin si kakek-kakek ini. Ternyata menurut petunjuk dari si kakek-kakek tadi, ternyata arahnya sudah benar yang aku jalani sebelumnya. Tinggal lurus, lurus, dan lurus. Tapi tetap aja aku masih kebingungan, masih ragu gitu karena udah jalan sepanjang ini kok nggak ada tanda-tanda dan kayaknya tempat seperti ini nggak mungkin deh tempat ujian gitu. Dan mau nanya lagi sama si kakek ini, tapi si kakeknya sepertinya takut dengan aku dan dia mempercepat laju sepedanya. Jadi sepanjang 2 km perjalanan ini, aku cuman ketemu 3 orang manusia. Kakek-kakek yang aku tanya sebelumnya, dan kakek-kakek yang lewat naik sepeda. Lalu setelah ini aku sempat ketemu dengan salah satu ibu-ibu tempat aku bertanya juga. Ya, cuman yang 3 orang ini. Abis itu nggak ketemu manusia sama sekali. Berasa di film horor Jepang. Yeay, akhirnya ketemu. Udah ada tulisan Seminapaku. Dan ternyata ini cuma tempat parkir doang. Memang ada tulisannya sih sebenarnya, Chusajo. Cuman ya kalau nggak di sini di mana gitu. Sebentar lagi kita akan sampai di lokasi ujian. Dan perjuangan untuk sampai ke sini itu lumayan bikin aku berkeringat. Padahal udaranya sejuk banget loh. Sepertinya gedungnya yang di belakang sana. Oke, kita akan menuju ke lokasi. Dugaan aku salah, bukan ini gedungnya. Ini tuh bukan ini gedungnya pokoknya. Gedungnya masih di sana lagi dan aku harus jalan lagi. It's okay. Kalau dapet langit biru itu tuh bikin keren. Ini jadi keren. I like it so much. Yeay, kita sampai. Kita masuk ke dalam. Yamaguchi Seminapaku.
sampai di gedungnya, dan aku sekarang udah berada di ruang tunggu. Belum ada orang, belum ada yang datang, aku lihat. Ujiannya udah beres dan sekarang udah mau pulang. Ujian Junkanggosi ini kebanyakan pesertanya anak-anaknya masih belia, yang baru-baru lulus lah pokoknya, masih ABG gitu. Dan tahu nggak, tadi waktu ujian aku kan duduknya sebelahan sama orang Chinese. Dia datangnya sama temennya, ujian sama temennya juga, orang Chinese juga kayaknya. Dan ujian Junkanggosi ini kan soalnya ada 150 soal. Soalnya 150 soal dengan waktu 150 menit. Dan aku baru selesai 90 soal. Yang duduk di sebelah aku ini udah beres gitu. Udah beres dan udah santai gitu. Oh ya ampun gitu. Tapi sebenarnya waktunya masih sesuai. Aku yang 90 soal itu memang dengan waktu 90 menit kurang gitu. Jadi setelah melihat waktu, nggak apa-apa, tenang gitu. Dan aku berusaha menenangkan diri aku, dan akhirnya selesai, dan aku juga sempat ngoreksi, jadi waktunya sesuai gitu. Apapun hasilnya itu yang terbaik menurut Tuhan. Oke, jadi nggak boleh sedih. Yeay, akhirnya udah selesai satu babak. Jadi hari Minggu bakal ada satu babak lagi, dan harus semangat lagi untuk hari Minggu. Meskipun sebenarnya untuk ujiannya hari Minggu ini aku sama sekali nggak ada persiapan, tapi ya mari kita lewati saja, dan mudah-mudahan
hasilnya tidak terlalu mengecewakan. Oke. Jadi sekarang kita mau kembali ke stasiun kereta api, mau jalan kaki lagi karena nggak tahu harus naik apa gitu. Sebenarnya ada 2 halte bus yang udah aku lewati, ada halte bus. Cuman di halte bus itu nggak ada keterangan jam berapa bus bakalan berangkatnya berapa jam sekali gitu. Dan menurut cerita dari teman-teman aku, bus kalau di pelosok itu biasa sampai 2 jam sekali juga nggak nyampe. Kadang cuman ada 2 bus mungkin sehari gitu. Jadi ya kalau menunggu bus takutnya nggak bakalan ada, jadi lebih memilih untuk jalan kaki. Dan ya tempat ujiannya ini memang benar-benar pelosok, memang benar-benar di desa. Dan inilah stasiun kereta apinya. Kereta api juga kayak gitu, bisa 2 jam sekali baru berangkat. Jadi ya harus benar-benar tahu jadwalnya biar nggak kelewatan gitu. Oke, jadi sekarang kita udah mau pulang. Ini sudah berada di Shinkansen menuju ke Shin Osaka. Dan udah malam juga. Dan posisi kita sekarang ini lagi berada di Hiroshima. Kita melewati Hiroshima. Oke, jadi sampai di sini dulu vlog aku hari ini ya teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman semua. Sampai ketemu di vlog aku selanjutnya. Oke, bye.